Halo Bun, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Senang banget rasanya bisa berbagi aktivitas lagi setelah beberapa hari absen dari up video di sini, dan hari ini tuh bisa kembali lagi untuk bersilaturahmi bersama Bunda dan teman-teman semua yang super duper hebat deh pokoknya. Nah, kembali lagi ke videonya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah klik video ini. Dan salam kenal juga ya untuk yang baru berkunjung. Pokoknya doa terbaik deh buat semua yang selalu nonton video aku, baik yang komen maupun yang enggak ya. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga suka ya dengan video yang aku share dan semoga ada manfaatnya juga. Oke, kembali lagi ke videonya. Nah, di awal tadi aku udah keluarin ya bahan-bahan makanan yang mau aku masak hari ini. Dan ini tuh videonya pas banget aku pulang dari sekolahannya. Jadi udah jam 12 siang aku baru mau masak untuk makan siang hari ini. Kenapa nggak masak pagi-pagi? Karena biasanya tuh aku masak pagi-pagi sebelum berangkat sekolah atau ngajar. Cuman karena sayur yang aku mau masak itu sayurnya tuh enak kalau dimakan pas masih anget. Terus untuk ikan juga kebetulan habis gitu ya di kulkas. Nah, jadi pagi tadi ada ibu-ibu yang jualan keliling gitu ya, setiap hari tuh lewat depan rumah. Jadi kalau nggak ada ikan di kulkas, nah biasanya nggak perlu ke pasar. Ada tuh ibu-ibu yang sering lewat dan biasanya lewatnya tuh jam 7 atau setengah 8 gitu. Jadi pas banget tadi tuh Pak suami waktu beli ikan, aku udah di tempat ngajar dan Pak suami juga nggak mungkin ya mau pulang ke rumah untuk bersihin ikannya karena kita tuh sama-sama kerja gitu. Jadi taruh aja di kulkas. Nah, ini pulang-pulang baru mau aku selesaikan. Masak gercep aja sih, Bun, untuk siang ini, dan ini tuh nggak pakai waktu lama ya. Nah, sebelum aku bersihin ikannya, ini aku masak sayur dulu, dan yang pertama nih aku mau rebus dulu untuk jagungnya. Tapi sebelum direbus, diiris-iris dulu ya. Aku tuh mau bikin sayur bening bayam gitu. Pokoknya semenjak baby R lahir, itu adalah sayur favorit aku ya. Karena cuman sayur itu sih sebenarnya yang bisa bersahabat banget di tenggorokan aku. Jadi nggak enak gitu ya kalau walaupun setiap hari makan kayak gitu. Yang penting harus ada jagungnya. Tapi kalau untuk sayur kelor atau katuk padahal itu bagus banget untuk ibu menyusui. Cuman aku tuh kurang terbiasa gitu makan sayuran seperti itu. Jadi agak gimana gitu ya rasanya di tenggorokan. Ya udahlah aku cari yang aman aja, yang penting bisa masuk gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun cuma sayur bening bayam dicampur jagung juga baby R tuh bisa dibilang doyan juga ya nyusunya, terus anteng juga boboknya. Jadi ya aman-aman aja sih selama babynya tuh masih nyusu dan bobonya tuh nyenyak gitu. Artinya babynya kenyang, insya Allah, amin. Oke, kembali lagi ke videonya. Nah, ini ikannya udah selesai aku bersihin. Lumayan sih waktunya ada setengah jaman gitu ya, karena ini ikan yang paling sulit dikebersihan tuh bagian atas ekornya gitu ya. Itu tuh harus dilepas karena agak keras juga, jadi kalau digoreng tuh nggak enak gitu. Nah, ikannya udah selesai aku bersihkan. Lanjut ini mau aku cuci-cuci dulu ya perintilan yang tadi aku gunakan untuk bersih-bersih ikannya. Untuk hari ini biar cepet ikannya mau aku goreng aja, terus nanti bikin sambal gitu ya. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet, karena ini juga udah mepet banget waktu makan siang. Oh ya Bun, teman-teman semuanya, gimana nih yang nonton video aku sampai detik ini sedang apa? Sedang beraktivitas yang samakah dengan yang aku lakukan? Atau sedang masak-masak? Atau mungkin juga sedang istirahat gitu ya? Pokoknya apapun yang dilakukan, semoga video aku bisa menemani aktivitas semuanya ya, amin. Oke, selesai. Ini ikannya aku bagi, ada sebagian yang aku masukin ke dalam wadah, itu mau aku simpan di kulkas. Nah, terus yang ini mau aku masak ya. Tapi nggak semuanya, ini nanti aku pisahin lagi, hanya ada beberapa aja sih yang mau aku goreng untuk makan siang kali ini. Soalnya kalau ikan tuh udah agak dingin, biasanya anak-anak itu udah nggak doyan lagi dan mereka tuh bakal milih telur. Ada yang sama nggak sih di sini anak-anaknya yang seperti itu?
Jadi walaupun ada ikan, tapi kalau ikannya tuh udah dingin atau ikannya nggak srek gitu di hati mereka, mereka tuh lebih milih makan telur bun dibanding makan ikan. Tapi kalau untuk aku dan Pak suami yang namanya ikan itu wajib banget, soalnya kita tuh udah terbiasa gitu ya makan walaupun nggak ada sayurnya, tapi untuk ikan itu harus ada gitu. Kalau untuk sambal nggak terlalu wajib ya karena Pak suami juga nggak doyan nyambel. Dan aku juga paling kalau udah lalap cabe udahlah yang penting ada rasa pedes-pedesnya gitu. Oke, dan udah selesai bersih-bersih ikan, dipisah-pisahin, terus cuci perintilan. Nah, lanjut sekarang kita beralih lagi ke area perkomporan. Ini jagungnya udah matang dan lanjut aku iris-iris tipis dulu untuk tomatnya karena nanti mau aku masukin daun bayam gitu ya, Bun. Nah, khusus untuk bayam juga, aku tuh kalau masak bayam nggak pernah pakai yang namanya batangnya ya, Bun. Jadi untuk batang aku buang, aku tuh cuman ambil daunnya aja. Di tempat aku, bayam tuh ada dua jenis ya bun, ada bayam merah sama bayam hijau. Nah, kalau untuk rasanya, aku tuh lebih suka sama bayam merah bun. Kalau bayam merah tuh lebih, apa ya, rasanya tuh kayak enak aja gitu dibanding sama bayam hijau kayak gitu. Tapi kalau untuk warnanya, kalau pas kita masak tuh ya lebih cantik kalau bayam hijau kayak gini ya bun. Nah, terus untuk daunnya juga ada daun yang lebar sama ada yang kecil atau disebut dengan baby bayam gitu, Bun. Nah, kalau untuk aku lebih enak sebenarnya yang kecil ya daunnya dibanding yang lebar-lebar seperti ini. Cuman kadang tuh susah banget kalau cari bayam yang daunnya tuh kecil-kecil. Banyakan tuh yang daunnya lebar-lebar seperti ini yang bisa dibikin keripik bayam gitu, Bunda. Oke lanjut, ini aku mau goreng telur dulu karena ini tuh tadi kebetulan banget pecah gitu ya. Dan ini tuh requestannya dari kakak Arsy, dia tuh pengen makan telur dari pagi tadi tapi nggak sempet aku goreng. Jadi pagi tadi tuh cuman sarapan nasi ketan ya, beli gitu, 1 cup tuh 5.000 rupiah. Jadi siang ini mau aku tunaikan dulu keinginannya, biar senang gitu ya, biar makannya juga enak dan banyak gitu bun. Karena kalau nggak sesuai requestannya, kadang mut-mutan gitu makannya, atau kadang tuh makannya banyak tapi kita tuh harus suapin kayak gitu. Oke lanjut, nah jangan salfok sama minyak goreng aku ya bun, yang udah kelihatan hitam. Itu tuh sebenarnya baru ini yang kedua kalinya, cuman yang pertama tuh aku pakai goreng kacang gitu bun, dan jadi warnanya seperti itu. Lanjut, sambil nunggu ikannya gorengnya matang, ini aku ngulek-ngulek dulu ya. Aku mau bikin sambal, dan sambal kali ini tuh aku mau buat yang simple-simple aja. Pokoknya kalau masak di dapur pink ini gak ada yang ribet ya. Soalnya yang punya dapur juga gak pinter masak. Jadi masak yang ringan-ringan aja, yang penting tuh bisa masuk di lidah. Terus bisa buat kenyang dan bisa buat Pak suami tuh betah gitu bun makan di rumah. Nah ini ikannya udah matang sebelah, lanjut aja aku balik dan agak lengket ya ikannya. Tapi enak kok kalau misalnya kita makan tuh pas masih anget-angetnya. Pokoknya menu apapun kalau kita makan bersama keluarga bakal terasa lebih nikmat gitu ya. Nah udah matang nih ikannya, lanjut lagi. Untuk penggorengannya udah aku cuci, terus aku pakai lagi ya. Aku tuh padahal punya panci yang lain juga, terus ada teflon juga. Pokoknya adalah beberapa gitu yang bisa aku gunakan di dapur ini. Tapi aku tuh lebih seneng kalau masak-masak di wajan jadul seperti ini bun, lebih cepet matangnya gitu. Dan enak aja gitu masak di wajan seperti ini. Lanjut lagi, nah karena minyaknya udah panas, langsung aku masukin cabai yang udah aku giling tadi ya. Ini tuh cuman cabai rawit sama bawang merah bun. Lalu aku masukin tomat, tapi setelah cabainya tuh agak mateng gitu. Ini aku mau bikin sambal, kebetulan aku tuh punya tomat yang udah mateng-mateng gitu, udah merah-merah banget. Jadi enak kalau dibikin sambal tomat yang ditumis gitu ya. Ini tuh bisa tahan sampai 2 atau 3 harian bun, tergantung ya dari tingkat kematangannya. Jadi kalau kita pengen tahan lama, ditumis sampai bener-bener matang. Oke, dan udah selesai, udah aku pindahin ke wadah juga. Terus aku tambahin dengan perasan jeruk limau, karena tuh biar ada asem-asemnya gitu ya.
Dan seperti biasa, selesai masak, rajinnya ada gitu ya. Langsung deh aku bersih-bersih dapur. Dilap-lap dulu nih area kompornya biar bersih lagi. Dan lanjut menata ke meja makan. Terima kasih buat semua yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.